Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, salam sehat. Kiranya kasih Allah Tritunggal senantiasa melingkupi dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1-13. Namun kita akan membaca hanya ayat 6, 7, dan 13. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Korintus pasal 10, Paulus menggunakan orang-orang Israel sebagai contoh ketidakdewasaan rohani yang ditunjukkan dalam kepercayaan diri mereka yang berlebihan dan kurangnya disiplin diri. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat 1-5 di pasal 10 ini, Bapak Ibu, awan dan laut yang disebutkan di sini menunjuk pada pelarian Israel dari perbudakan di Mesir. Ketika Tuhan menuntun mereka dengan awan dan membawa mereka dengan selamat melalui Laut Merah. Peristiwa menyeberang Laut Merah dapat kita baca pada Kitab Keluaran ayat 14, Bapak Ibu. Lalu persediaan mana dan air yang ajaib di padang gurun dapat saja kita anggap sebagai makanan dan minuman rohani. Mungkin juga hukum baru yang diterima orang-orang Israel pada waktu itu dapat dianggap sebagai pemeliharaan firman Tuhan saat mereka melakukan perjalanan melalui padang gurun. Bapak Ibu dapat membacanya dalam Kitab Keluaran pasal 15-16. Semua ini, Bapak Ibu, dimaksudkan untuk memberi mereka kehidupan, karena Tuhan melihat bahwa mereka memang membutuhkannya. Bapak Ibu, Saudara-saudari, kata kebutuhan mungkin adalah kata yang paling ceroboh dipakai dalam bahasa manusia. Dan apa yang namanya kebutuhan pasti bisa meliputi apa saja. Ada terlalu banyak hal yang kita bisa masukkan ke dalam kategori kebutuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kita punya Bapa Surgawi yang tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita yang sebenarnya. Matius 6 ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Pada ayat tersebut, Bapak Ibu, terdapat penghiburan sekaligus teguran. Penghiburannya ialah bahwa ada satu pribadi yang pada awalnya menciptakan, dan dari dahulu, sekarang, dan seterusnya, pribadi itu yang mengendalikan semuanya. Dan Dia melepaskan kuasa luar biasa, supaya dari tangannya kita bisa menerima segala hal yang baik yang kita butuhkan untuk melakukan setiap rancangan dan panggilannya. Bapak Ibu, tidak ada kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh tangan Bapa Surgawi yang pemurah. Namun, perkataan tersebut juga mengandung teguran yang menundukkan hati kita, Bapak Ibu. Kita memerlukan Bapa Surgawi yang tahu kebutuhan kita, sebab kita sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Bagi kita, apa yang namanya keinginan dan kebutuhan selalu tercampur aduk. Dan kalaupun kita bisa membedakannya,
perbedaannya bisa terasa tipis sekali. Mungkin seperti ini kira-kira proses tumbuhnya kecanduan yang digerakkan oleh kebutuhan sebagai perbudakan rohani. Mengapa saya katakan perbudakan rohani? Karena kita bisa merohanikan kebutuhan. Dan kita bisa membungkus kebutuhan itu dengan alasan rohani. Semua diawali dengan keinginan. Misalnya kita berkata, aku ingin itu, aku ingin ini. Keinginan itu sendiri pada dasarnya tidak jahat, Bapak Ibu. Allah menciptakan kita dengan kemampuan untuk mengingini. Segala yang kita katakan dan lakukan adalah hasil dari keinginan. Namun sebagai manusia yang berdosa, kita sulit untuk memegang keinginan dengan tangan terbuka. Dalam waktu singkat, keinginan itu berubah menjadi tuntutan. Aku harus punya itu. Mungkin itu kita bisa katakan di dalam hati kita. Yang tadinya hanya keinginan, sekarang sudah mengendalikan kita. Kita mulai tidak mau hidup tanpa hal itu. Semakin lama kita membayangkannya, semakin yakin kita harus memilikinya. Tuntutan itu kemudian menjadi kebutuhan. Dalam hati kita berpikir, aku akan punya itu. Nah sekarang, dengan ketetapan dan kepastian, kita yakin bahwa kita tidak bisa hidup tanpa hal itu. Apa yang tadinya hanya keinginan belaka sudah menjadi kebutuhan. Kita pun yakin sepenuhnya bahwa hidup ini mustahil tanpanya. Pada kondisi seperti ini, apa yang kita pikir itu kebutuhan, sekarang sudah mengendalikan hati kita, Bapak Ibu. Kita memikirkannya setiap saat. Kita membayangkannya seperti sudah ada di tangan kita. Saat tersadar bahwa hal itu tidak ada di tangan kita, kita merasa takut. Lalu kita mereka-rekakan cara untuk mempertahankannya. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari, ternyata siklus perbudakan itu tidak berhenti di situ. Kebutuhan melahirkan ekspektasi atau harapan atau keyakinan tentang apa yang harus Allah perbuat. Di dalam hati kita mengatakan, Engkau Tuhan seharusnya bla 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 bla. Setelah kita yakin bahwa suatu hal merupakan kebutuhan, kita akan merasa patut memilikinya. Dan kita berhak menuntut, lalu menilai kasih Allah berdasarkan kemauan Allah, apakah akan mengabulkannya atau tidak. Ekspektasi itu kemudian menjadi kekecewaan ketika Allah tidak memberikannya. Dalam hati kita berkata, tampaknya Engkau tidak memberikannya. Lalu kita tidak mau percaya bahwa Allah mengasihi kita bila Dia tidak memenuhi apa yang kita anggap sebagai kebutuhan kita. Tetapi faktanya Bapak Ibu, saudara-saudari, Allah senantiasa setia pada janjinya. Tetapi keinginan yang telah berubah menjadi kebutuhan itu bukan sesuatu yang Allah janjikan. Maka kekecewaan menghasilkan semacam kemarahan. Karena Engkau tidak memberikan kepadaku, maka aku akan bla bla bla, macam-macam. Kita bisa memikirkan macam-macam. Kita ingin seperti memberikan ancaman kepada Tuhan. Karena kita sudah menganggap Allah tidak setia, kita pun berhenti mempercayai Dia sebagaimana mestinya. Lalu meninggalkan kebiasaan iman yang baik. Kabar baiknya untuk kita, Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari berhala-berhala itu. Dalam budaya yang dipenuhi dengan kerusakan moral dan tekanan yang menyebabkan dosa, Paulus mendorong orang-orang Korintus tentang pencobaan. Dia berkata bahwa, pertama, semua orang menghadapi pencobaan. Jadi, jangan merasa bahwa hanya kita yang mengalaminya. Kedua, orang lain telah menolak pencobaan. Artinya, kita juga bisa menolak pencobaan. Yang ketiga, pencobaan apapun dapat dilawan karena Tuhan akan menunjukkan cara untuk menolaknya. Di masa yang sangat berat ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah ekonomi keluarga yang berantakan ataupun relasi dalam keluarga menjadi renggang, pada awalnya berupa keinginan. Lama-kelamaan terasa seperti kebutuhan. Begitu kita menyebutnya kebutuhan,
kita masuk ke dalam cengkramannya. Karena itu mari kita berhati-hati dengan keinginan kita, Bapak Ibu. Untuk membedakannya dengan kebutuhan, kita memerlukan pertolongan dan hikmat Roh Kudus untuk membimbing dan menguatkan kita.